Bab ke-131. Suasana ruang rapat dipenuhi ketegangan yang samar. Setiap kepala dalam ruangan itu tertunduk, fokus pada laporan, layar presentasi, atau mencatat poin-poin penting. Pak Broto duduk di ujung meja, sesekali melirik Aryo yang terlihat begitu profesional. Wajahnya tenang, sorot matanya tajam, dan gesturnya menunjukkan bahwa pikirannya sepenuhnya tertuju pada proyek yang sebentar lagi akan diluncurkan. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam tatapan Pak Broto. Seolah mencari sesuatu di balik wajah tegas Aryo. Mungkin mencari binar perasaan yang tersimpan di sana. Tapi, Aryo tetap tak menunjukkan apa-apa selain keseriusan. Dia profesional sekali. Harusnya, memang begini. Pak Broto membatin. Pertemuan pun usai. Para peserta mulai berkemas, berdiri, dan keluar satu persatu. Saat Aryo hendak ikut pergi, suara berat Pak Broto menghentikannya. Manajer pemasaran, Aryo Awaluddin. Aryo menoleh. Iya, Pak Broto. Aku mengajakmu ngopi. Aryo mengangguk, lalu kembali duduk dengan sikap hormat. Kini hanya ada mereka berdua di ruangan itu. Dan tentu saja, ditemani 2 cangkir kopi. Ada yang ingin Pak Broto bicarakan? Aryo bertanya dengan tenang. Pak Broto menghela napas. Aku masih terkesan dengan presentasimu. Aku yakin kamu akan jadi lebih hebat dari sekarang. Terima kasih, Pak. Jawab Aryo tersenyum. Dan, ini mengenai Serin. Dada Aryo seketika berdebah. Ia tetap berusaha mempertahankan ekspresi datarnya. Tetapi detik berikutnya, kalimat Pak Broto membuatnya terperanjat. Dia berniat kawin lari. Apa? Aryo tak bisa menahan keterkejutannya. Dahinya berkerut. Kawin lari? Dengan siapa? Pak Broto malah tersenyum lucu melihat ekspresi kaget Aryo ini. Dia tidak mengajakmu. Atau kamu tidak mengajaknya? Aryo masih tampak sangat terkejut dan mencoba mencerna maksud papa kekasihnya. Maksudnya? Denganku? Kawin lari denganku? Pak Broto terkekeh geli. Iya. Aryo menghela napas. Ia mengusap wajahnya dan mencoba tenang. Pak, aku tahu. Potong Pak Broto. Dia beberapa kali mengancamku untuk kawin lari. Itu tidak akan terjadi. Tegas Aryo. Pak Broto menatapnya, seolah sedang mencari kejujuran. Dan Aryo balas menatap dengan kesungguhan. Kau tahu anak itu keras kepala. Dia tidak suka aturan, tidak suka rencana yang sudah kuatur. Dia pikir dia bisa mengambil keputusan sendiri, sesuka hatinya. Aryo terdiam sejenak. Ia mengenal Serin cukup lama untuk tahu bahwa gadis itu memang impulsif dan suka bertindak sesuka hati. Tapi kawin lari? Itu bukan sesuatu yang ia bayangkan akan dilakukan Serin. Pak Broto, Anda pasti cemas sekali, tapi saya pastikan, dia tidak akan sampai kawin lari dengan saya. Tapi... Aryo menautkan tangan di atas meja. Lalu kembali menatap Pak Broto. Jika dia tidak menungguku, saya tak pernah menahannya untuk pergi. Pak Broto menatap lekat pada Aryo. Kau tidak mencintai anakku? Aryo tak segera menjawab. Ia menunduk, seolah mencari jawaban di antara dokumen-dokumen yang masih berserakan di meja. Cinta saya tidak penting, Pak. Tapi, saya tak ingin membuat Serin menua hanya untuk menunggu saya. Dia bilang tak akan menikah jika tidak denganmu. Bagaimana pendapatmu? Aryo kembali terperangah. Serin sampai seperti itu. Pak Broto menatapnya lekat-lekat. Setelah proyek ini sukses, aku ingin kau datang ke rumah dan melamar dia. Aryo menatap Pak Broto, mencari tanda-tanda apakah pria itu sungguh-sungguh. Dan di sana, ia menemukan keseriusan. Tapi... saya belum cukup membuktikan diri. Aku bisa melihat keseriusanmu.
Jika produk ini sukses di pasaran, aku izinkan kamu melamar anak gadisku satu-satunya. Kata Pak Broto lalu berdiri dan kembali menegaskan. Satu-satunya, Aryo. Di kampus. Serin duduk di bangku taman kampus, menatap kosong ke arah lapangan yang mulai sepi. Sejak pagi, pikirannya dipenuhi oleh satu rencana, pergi dari rumah dan mengajak Aryo kawin lari. Ia sudah lelah dengan aturan-aturan papanya. Ia ingin bebas, ingin menjalani hidup sesuai keinginannya sendiri. Tapi semakin lama dipikirkan, ia semakin ragu. Mas Aryo pasti gak bakal mau. Gumamnya. Serin tahu betul seperti apa Aryo. Laki-laki itu terlalu lurus, terlalu baik, dan terlalu menghormati ayahnya. Tidak mungkin Aryo setuju untuk pergi bersamanya begitu saja. Dicium pipinya saja protes, apalagi diajak kawin lari. Rasanya pengen aku perkosa saja dia, biar mau kawin lari. Serin menghela napas panjang. Ia melirik ponselnya, lalu tiba-tiba teringat sesuatu. Oh, iya, Azizah. Bisiknya pelan. Dia kan udah lahiran. Cocok buat alasan jenguk sama Mas Aryo. Serin tertawa sendiri membayangkan. Ia langsung berdiri dan bergegas menuju kantor Aryo. Di kantor Aryo. Serin. Aryo terkejut. Mas. Serin berdiri di lobi dengan senyum yang merekah. Ia menatap Aryo dengan harapan, seolah ingin mengatakan sesuatu yang penting. Tapi sebelum Serin sempat berbicara, suara berat memecah keheningan. Serin! Pak Broto sudah berdiri di dekat Aryo dengan tatapan penuh kemarahan. Wajahnya merah menahan emosi. Bagaimana bisa anaknya malah mendatangi lelaki? Apa yang kau lakukan di sini? Suara Pak Broto terdengar tajam. Serin melipat tangan di depan dada. Aku mau temuin Mas Aryo. Pak, di kantor? Tidak tahu malu. Kamu ini wanita. Bagaimana bisa mendatangi lelaki? Serin mendengus. Aku tak peduli. Papa nggak usah ikut campur. Aryo bisa merasakan ketegangan di antara ayah dan anak itu. Ia ingin menengahi, tapi merasa tidak punya tempat di tengah pertengkaran ini. Pak Broto mengepalkan tangannya. Jangan menantang Papa. Selin. Papa sudah cukup sabar menghadapi tingkahmu. Serin justru tersenyum tipis, seolah menikmati kemarahan ayahnya. Oh, begitu? Ya sudah, aku mau pergi saja. Katanya sambil mendekati Aryo. Serin. Aryo mencoba menegur, tapi Serin mengabaikannya. Mas Aryo, ayo pergi dari sini. Kata Serin tiba-tiba. Ia melangkah maju, meraih lengan Aryo dengan erat. Aryo kaku di tempatnya. Ia melirik tangan Serin yang menggenggamnya, lalu melirik Pak Broto yang semakin marah. Serin, ini bukan tempat untuk bertindak seperti ini. Aryo berkata dengan suara rendah. Serin mengerutkan kening. Papa membuatku kesal. Aryo menarik napas panjang. Ia melepaskan tangan Serin dengan lembut, tapi tegas. Aku menghormati ayahmu. Dan aku juga menghormatimu. Katanya, menatap mata Serin dalam-dalam. Menurutlah sama Papa. Serin terdiam. Ada sesuatu dalam sorot mata Aryo yang membuatnya tersentuh, tetapi juga semakin jengkel. Sebentar lagi kami akan launching produk baru. Maaf kalau aku tak punya banyak waktu untukmu. Iya? Serin menunduk. Tidak perlu datang ke kantor lagi. Biar aku luangkan waktu untuk mampir ke kampus atau ke rumah. Serin mengerucutkan bibir. Apa-apa dilarang. Cium pipi tidak boleh. Datang ke kantor tidak boleh. Apa kamu malu pacaran denganku? Aryo terperangah dengan tuduhan Serin. Tidak. Terus? Aryo tersenyum. Doakan aku. Agar proyek ini sukses. Aku juga tak ingin kamu menunggu lebih lama.
Wajah Serin memerah. Apa artinya setelah itu kau akan melamarku? Aryo hanya menjawab dengan senyuman. Jadi aku tak perlu memperkosamu. Celetuknya yang seketika membuat Pak Broto melebarkan mata. Serihin. Bab ke-132. Alien. Pekik Pak Broto melihat kelakuan anak gadis satu-satunya itu. Aryo saja sampai terkejut. Tapi, sikap Serin tetap cuek saja, memalingkan wajahnya. Pak Broto. Aryo menyela. Ia merasa Serin datang mungkin untuk mengajaknya melihat Zizi di rumah sakit. Boleh meminta izin membawa Serin sore ini? Adikku, baru saja melahirkan. Kami ingin melihat keadaannya. Oh, istrinya Rick, ya? Aryo mengangguk. Sedangkan Serin menatap calon suaminya dengan pandangan tak percaya. Padahal tadi kan, dia yang mau mengajak Aryo. Modusnya. Sebelum jam 10, Serin sudah berada di rumah. Pak Broto mengangguk. Baiklah. Salam untuk Rick dan istrinya. Pak Broto melirik anaknya yang memandang Aryo dengan tatapan mendamba. Astaga, rasa kesal sekali setiap melihat anak ini memandang lelaki lain dengan pandangan seperti itu. Batinnya menahan geram. Matahari sudah mulai condong ke barat ketika Aryo melangkahkan kaki menuju rumah sakit. Serin berjalan di sampingnya. Sesekali melirik wajah pria itu yang tampak fokus pada pikirannya sendiri. Assalamualaikum. Sapanya begitu mereka tiba di kamar perawatan. Aryo langsung menghampiri Zizi yang tengah duduk di ranjang dengan wajah sedikit lelah. Tetapi matanya memancarkan binar kebahagiaan. Waalaikumsalam. Seru Zizi dan Rick. Mereka menyalami Mas Aryo dan Serin bergantian. Sudah tak lagi kaget melihat mereka datang bersama. Akhirnya datang juga. Ujar Zizi dengan senyum lebar. Kupikir Mas Aryo bakal terlalu sibuk untuk menjenguk kami. Aryo tertawa kecil. Mana mungkin? Kamu ini adikku. Dan aku harus lihat langsung keponakanku yang katanya mirip aku ini. Siapa bilang? Mereka mirip denganku. Ujar Rick memprotes. Aryo dan Zizi terkekeh. Tentu saja mereka tahu, Rick tak sungguh-sungguh. Mereka masih di inkubator, Mas. Kami baru dari sana selepas menyusui. Iya. Kamu harus banyak makan sayur dan buah, biar mereka juga lekas bisa ikut pulang nanti. Iya, Mas. Gimana rasanya jadi ibu? Mas Aryo gak akan bisa ngerasain. Cibir Zizi. Mas Aryo terkekeh-kekeh. Ya iya, Mas kan gak bisa hamil. Hamilin anak orang baru bisa. Aryo terkekeh lagi. Sedang Serin malah memerah wajahnya. Pikirannya sudah traveling kemana-mana. Udah makan belum? Belum. Jawab Zizi dengan bibir mengerucut. Kan baru balik dari ruang anak-anak. Belum sempat ngapa-ngapain. Makan dong, buat isi ulang. Cetus Mas Aryo yang berganti memandang nakas. Pandangannya mencari sesuatu untuk bisa dimakan adiknya. Makan buah dulu. Ini bagus juga buat ibu menyusui. Kata Aryo sambil mengambil pisang dan mengupasnya, lalu menyerahkan pada Zizi. Oh iya, tadi Bu dosen beli kurma buat kamu. Aryo berganti pada Serin yang malah terlihat terdiam di sudut ruang. Saat namanya disebut, dia terkejut dan pipinya bersemu merah karena bertemu pandang dengan lakinya. Tadi beli kurma, kan? Iya, ini. Serin melangkah namun, tali sepatunya lepas dan saling terinjak. Wanita cantik itu hampir jatuh. Kia! Beruntung, Rick menahannya. Hati-hati dong. Zizi yang duduk bersandar menatap cemburu. Hii! Gumamnya dalam hati. Tali sepatunya lepas. Kata Serin mendorong Rick menjauh.
Ia tak mau gas melonnya berpikiran buruk. Tapi, Aryo malah terlihat biasa saja. Dengan wajah yang menahan malu, Serin menyerahkan kurma dan buah lainnya pada Aryo. Ini Bu dosen yang beli buat kamu. Makasih, Bu Serin, kata Zizi tulus. Lalu berganti pada kakaknya. Mas gak beliin Zizi? Aryo nyengir. Mas numpang aja sama Bu dosen. Ish. Aryo mengambil satu buah kurma. Nih, makan, katanya sambil menyuapi adiknya. Di sudut kamar, dua orang anak manusia justru menatap dengan pandangan cemburu. Tahan, Rik. Dia abangnya. Dia kakaknya. Masa kamu mau cemburu? Batin Rik pada dirinya sendiri. Sedangkan gadis di sampingnya juga hampir memiliki perasaan yang sama. Mereka kakak adik, kan? Kenapa aku cemburu begini? Pikir Serin mencoba melekukan bibirnya ke atas. Setelah cukup lama mengobrol, Aryo akhirnya pamit. Mas pulang dulu, ya. Istirahat yang cukup. Zi, kamu juga. Rik. Terima kasih sudah datang, Mas. Kata Zizi tulus. Oh iya, bisa antar kami melihat keponakan kami. Pinta Aryo pada Rik. Rik terlihat bingung, karena itu artinya ia harus meninggalkan Zizi sendiri di kamar. Antar aja, Mas. Aku baik-baik saja. Kok? Ini lagi makan. Biar mereka lihat bayi-bayi kita yang menggemaskan. Siapa tahu, setelah Pak Denya melihat, mereka jadi lebih semangat dan cepat keluar dari sana. Ucap Zizi yang paham kekhawatiran suaminya. Baiklah, kata Rik akhirnya. Setelah melihat bayi-bayi adiknya, Aryo dan Serin berpamitan. Dalam perjalanan pulang, Aryo melirik Serin yang tampak masih tersenyum kecil. Lapar? Tanyanya tiba-tiba. Serin menoleh. Lapar banget, jawabnya dengan semangat. Kalau gitu, kita makan dulu. Yuk, Mas ngajakin aku makan. Aryo terkekeh kecil. Iya, makasih udah nemenin jengukin Zizi. Mereka memilih sebuah restoran yang cukup nyaman. Begitu masuk, mereka memilih meja di sudut yang lebih tenang. Aryo baru saja membuka menu ketika seorang pria mendekat ke meja mereka. Serin? Serin menoleh dan langsung mengerutkan kening. Pak Dama. Pria itu, seorang dosen di kampus tempat Serin mengajar, tersenyum lebar. Tak kusangka kita bisa ketemu di sini. Serin tersenyum tipis, sementara Aryo hanya mengamati interaksi mereka dengan tenang. Sedang makan malam dengan siapa? Tanya Pak Damar. Serin dengan cepat meraih lengan Aryo dan sedikit merapat ke arahnya. Dengan Mas Aryo. Jawabnya, dengan penekanan yang disengaja. Aryo mengangkat alis, tapi membiarkan Serin menggenggam lengannya. Pak Damar menatap mereka sejenak sebelum mengangguk pelan. Oh, begitu ya? Ya sudah, selamat menikmati makan malam kalian. Katanya sebelum akhirnya pergi. Begitu pria itu menghilang dari pandangan, Serin menghela napas lega. Akhirnya pergi juga. Aryo tersenyum tipis. Siapa dia? Tanyanya. Serin cemberut. Pak Damar itu, ya. Dia agak terlalu ramah dan sering bikin aku tidak nyaman. Jadi, lebih baik dia tahu kalau aku sudah punya seseorang. Aryo tertawa kecil. Oh, begitu. Serin menatapnya sejenak sebelum tersenyum malu. Kenapa responnya begitu? Pikirnya sedikit kecewa karena Aryo terlihat datar saja. Mereka melanjutkan makan malam dengan obrolan santai. Sesekali, Serin mencuri pandang ke arah Aryo yang tampak menikmati makanannya. Dalam hatinya, ia merasa nyaman berada di samping pria ini. Setelah makan, Aryo mengantar Serin pulang. Saat mobilnya berhenti di depan rumah,
Pak Broto dan Mama Asti sudah menunggu di teras. Sudah pulang, Serin? Tanya Mama Asti lembut. Iya, Ma. Jawab Serin sambil turun dari mobil. Pak Broto tersenyum puas melihat jam tangannya. Bagus. Masih jam 9 malam. Aryo mengulas senyum. Tentu, Pak. Serin harus sampai rumah dengan aman. Pak Broto mengangguk senang. Sementara Serin hanya tersenyum malu. Kalau begitu, saya pamit, Pak Broto, Bu. Ujar Aryo sopan sebelum masuk kembali ke mobilnya. Mobil Aryo melaju perlahan di bawah langit malam yang mulai bertabur bintang. Mas Aryo? Wajah Serin berbinar-binar melihat siang ini Aryo sampai di kampusnya. Aku kebetulan lewat. Udah makan siang? Belum. Ini baru mau makan di kantin. Tadi aku beli nasi padang. Kata Aryo sambil mengangkat kantong kresek di tangannya. Mau. Serin mengangguk dengan semangat. Mereka lantas makan di ruangan Serin. Enak banget, Mas. Seru Serin setelah menyuap satu sendok. Aryo hanya tersenyum saja. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Tok, tok, tok. Serin dan Aryo saling tatap. Iya. Seru Serin, lalu pintu dibuka dari luar. Oh, Pak Dimas ada apa? Ya. Pria itu tampak tertegun melihat Aryo ada di ruangan Serin dan sedang menikmati nasi padang. Buru-buru dia menyembunyikan nasi kotak bergambar Mbah Jenggot di balik punggungnya. Sebenarnya mau mendiskusikan beberapa hal, tapi lain kali saja. Oh iya. Permisi. Pak Dimas langsung pergi. Sedangkan Aryo masih menatap pintu yang mulai menutup. Dalam dirinya, Aryo juga merasakan persaingan. Sepertinya, aku harus lebih sering datang kemari. Pikirnya.